Kembali bertemu dengan kami, teman-teman di channel Media Arsitekta, media pembelajaran tentang arsitektur dan konstruksi baja. Teman-teman, kali ini kita akan memasuki tentang aplikasi material baja, khususnya material plat baja lembaran untuk komponen konstruksi. Dalam hal ini, yang akan kita gunakan adalah sebagai base plate atau sering disebut dengan Plandes, atau Plandes itu adalah singkatan dari plat landas. Paling tidak di kalangan para pekerja konstruksi atau tukang baja, paling terkenal dengan sebutan Plandes. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi bukan dengan material Plandes. Satu-satunya material untuk membuat Plandes ya tentu dari plat baja lembaran atau sering disebut dengan plat baja hitam atau dalam istilah asing zaman dulu disebut dengan plat teser. Oke teman-teman, di layar Anda saya sudah memperlihatkan ada 5 macam kolom WF yang sering digunakan untuk tiang konstruksi bangunan. Ukuran yang terbesar adalah WF 400 atau sering diberi kode dengan CH1. Saya sering memakai kode ini. CH ini adalah singkatan dari kolom, yaitu berasal dari bahasa Inggris. Kolom artinya adalah tiang kolom. Lalu CH2 menggunakan baja WF 350, lalu CH3 WF 300, CH4 pakai WF 250, sedangkan CH5 pakai WF 200, dan terakhir WF yang paling kecil adalah WF 150 diberi kode dengan CH6. Oke teman-teman, terkait dengan penggunaan kode ini, saya sering ketika membuat gambar shop drawing atau gambar kerja, kode ini bersifat baku. Artinya, ketika ditemukan kode CH6, berarti material yang digunakan adalah WF 150 kali 75 kali 7 saya ulang, yaitu WF 150 kali 75 kali 5 kali 7. Artinya kode CH6 ini baku khusus ditujukan untuk material ini. Demikian juga untuk CH5. Baku digunakan untuk WF 200 kali 100 kali 5,5 kali 8 hingga yang terakhir, yang kolom paling gede, yaitu WF 400 kali 200 kali 8 kali 13, itu menggunakan kode CH1. Oke, demikian teman-teman terkait penggunaan kode ya. Sekarang kita masuk ke dimensi plat landas atau base plate. Di antara 6 jenis tiang kolom ini, CH1 sampai CH6, sebenarnya masih ada beberapa material baja WF ya, bukan cuma yang 6 macam ini, seperti WF yang tidak kami sebutkan di sini adalah WF 450, WF 500, WF 588, dan WF 600. Sebenarnya bisa juga digunakan untuk tiang kolom konstruksi. Tetapi dalam hal ini, yang 6 macam inilah yang paling sering kita jumpai atau yang paling sering digunakan, baik untuk membuat tiang kolom dak atau tiang untuk konstruksi kuda-kuda pada bangunan gudang atau pabrik. Plat landas untuk WF
150 di kolom bagian bawah sudah kami lampirkan dimensi-dimensinya teman-teman ya. Di sini terlihat untuk WF 150 plat landas-nya terbuat dari plat baja tebal 8 mili. 8 mili di sini ya teman-teman harap dicatat adalah ukuran paling rendah atau paling tipis. Tentunya kalau Anda menggunakan plat baja tebal 10 atau 12 tentu lebih baik. Tetapi pertimbangannya sebagai konsekuensi dari material tersebut karena makin tebal tentu biaya untuk pembuatan blendes juga akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, di sini perlu Anda catat bahwa dimensi plat landas yang saya gunakan adalah minimum dengan pertimbangan biar hemat biaya. Oke, kembali tentang ukuran plat landas untuk tiang kolom WF menggunakan plat baja tebal 8 mili kali 125 kali 170 mili. Harap dicatat kembali ya teman-teman, ukuran 125 mili ini berarti lebar plat landas dan 170 mili ini berarti panjang plat landas itu karena plat landas untuk kolom WF pasti bentuknya kotak. Di mana ukuran tersebut tadi 125 kali 170 mili tersebut juga ukuran minimum. Dalam arti, jika Anda menggunakan ukuran yang lebih besar, ukuran 150 kali 200 mili misalnya, tentu akan lebih baik karena tumpuan tiang kolom tersebut semakin luas. Dengan demikian, tiang kolom akan berdiri kokoh karena berada pada tumpuan atau tapak yang lebih luas. Akan tetapi sama seperti ketebalan plat landas tadi, konsekuensi daripada ukuran yang besar tersebut, biaya pemasangan plat landas juga tentu akan semakin tinggi. Demikian teman-teman untuk tiang kolom WF 200, tiang kolom WF 250, tiang kolom WF 300 hingga tiang kolom 450 sudah tertera di sini semua. Yang menjadi perbedaan di antara 6 tiang kolom ini adalah CH4, CH3, dan CH2 dan CH1 memiliki tambahan komponen yaitu sebagai penguat base plate itu yang disebut dengan plat stiffener atau sering disebut dengan plat rib. Fungsinya adalah untuk pengaku di mana pertemuan plat landas dan tiang kolom itu supaya menyatu dengan kuat karena semakin luas permukaan plat landas tentu akan memungkinkan plat landas itu mengalami lengkung akibat pemuaian las atau akibat pemotongan plat baja yang tidak sempurna. Dua di antaranya kolom WF dan kolom maksud kami kolom WF 150 dan kolom WF 200 tidak perlu menggunakan plat stiffener atau plat rib karena penampang plat landas untuk kedua tiang kolom ini tidak begitu luas. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah teman-teman masih banyak yang tidak mengetahui cara menentukan dimensi plat yang akan digunakan sebagai stiffener tersebut. Di sini kami jelaskan juga ya teman-teman, jikalau Anda ingin
membuat desain plat landas, tentu pemasangan plat landas adalah berada di garis as tiang kolom WF dan garis as base plate. Pada gambar tertera di sini ya teman-teman. Jadi bentuknya bisa berupa segitiga atau berupa trapesium. Yang menjadi ketentuan kedua adalah ketebalan plat baja yang digunakan untuk stapler tersebut adalah mengacu pada tebal web atau tebal badan tiang kolom itu sendiri. Misalnya kita ambil di sini ya teman-teman, kolom CH4 terbuat dari baja WF 250 kali 125 kali 6 kali 9, berarti tebal web atau tebal badan WF 250 ini adalah 6 mili. Maka tebal stiffener yang diizinkan Anda pakai untuk kolom ini adalah 6 mili atau lebih. Di sini saya lampirkan adalah menggunakan plat 8 mili dengan pertimbangan begini teman-teman. Karena plat stiffener di sini digunakan hanya satu, sementara penampang plat landas ini cukup luas, plat 6 mili dianggap tidak memadai atau terlampau minim. Makanya kita harus menggunakan plat 8 mili supaya penampang plat landas untuk kolom WF 250 ini semakin kokoh. Demikian juga untuk kolom WF CH3 yang menggunakan WF 300. Bisa tetap menggunakan plat stiffener tebal 8 mili karena tebal web WF 300 adalah 6,5 mili. Jadi masih masuk kriteria atau masih memenuhi syarat teman-teman. Tetapi ketika kita masuk pada kolom WF yang terbuat dari baja WF 350, plat yang digunakan juga sebenarnya masih memungkinkan untuk stiffener tebal 8 mili. Tetapi dengan catatan, walau sebenarnya sudah minim karena mendekati ketebalan badan WF itu sendiri, penggunaan plat stiffener dilakukan 2 kali alias tidak cuma pada as kolom atau pada as base plate, tetapi terdiri dari 2 sisi. Di gambar denah terlihat ya teman-teman, coba perhatikan base plate untuk CH2 dan CH1 kasusnya sama, di mana pemasangan plat stiffener itu ada 4, 2 di sisi kanan dan 2 di sisi kiri. Sementara untuk CH3 dan CH1 hanya 2, yaitu berada di sisi kiri 1 buah dan sisi kanan 1 buah. Oleh sebab itu, kembali tentang perkuatan dengan menggunakan plat stiffener pada base plate WF 300, kita masih menggunakan plat 8 mili, tetapi jumlahnya kita perbanyak. Demikian juga kasusnya teman-teman pada kolom WF 400 kali 200 kali 8 kali 13 mili. Di sini perlu teman-teman catat, tebal WF 400 ini juga ternyata masih 8 mili. Oleh sebab itu, plat stiffener di sini untuk 4 macam plat landas ini tetap menggunakan ukuran yang sama, yaitu plat baja tebal 8 mili, hanya dibedakan pada ukuran dan jumlah pemasangannya. Oke teman-teman, terkait ukuran maupun letak pemasangan stiffener, mungkin teman-teman sudah jelas ya.
menjadi pertanyaan mungkin teman-teman, mengapa saya bikin seperti ini? Sebenarnya ini berguna sebagai modul ketika membuat gambar soft drawing maupun ketika membuat gambar detail sebuah konstruksi. Walau sebenarnya mungkin di antara teman-teman atau ada praktisi lain yang membuat bentuk base plate berbeda dengan yang saya sajikan di sini, tentu mereka punya alasan masing-masing dan saya juga mempunyai alasan tersendiri karena praktik ini sudah saya terapkan beberapa kasus, beberapa proyek di seluruh Indonesia, bahkan untuk proyek konstruksi bertingkat. Jadi sudah teruji bahwa dimensi maupun ukuran-ukuran base plate yang saya tentukan di sini adalah sudah melalui perhitungan analisa struktur. Saya buat demikian atau mungkin teman-teman ingin mengetahui standar ukuran base plate untuk tiang kolom adalah untuk memudahkan teman-teman untuk melakukan presentasi kepada klien ataupun ketika ingin membuat soft drawing konstruksi supaya tidak berulang-ulang membuat gambar kerja base plate, Anda sebaiknya membuat modul demikian. Sekian teman-teman pembelajaran tentang cara menggambar pengenalan kode maupun ukuran base plate maupun stiffener yang digunakan untuk pengaku base plate kolom baja WF.